صل وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وبركتنا ومولانا محمد اللهم صل عليه. Duduk. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berkumpul di tempat ini, alhamdulillah, dan dalam sehat wal afiat, dan wabil syukur lagi kita kepada beliau al-mukarram al-arif billah wal muhtaram bisa meluangkan waktu hadir di majelis kita. Mudah-mudahan kita sabarataan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barakah daripada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kumpulkan kita beserta beliau-beliau di hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia wal akhirah, berkah segala rezeki, berkah segala umur dan usaha kita, amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan ini kami sudah mengadakan perundingan, yaitu karena mengingat sangat terhormat sekali kita dihadiri oleh beliau. Jadi rasa kerinduan sejak awal kesepakatan ada diberikan waktu oleh beliau bisa bertemu ke tempat kita ini. Jadi rasa kerinduan ini hari ini sampai sudah. Nah, ini ibarat makan terasa gimana? Terasa, alhamdulillah. Nah, jadi jamaah yang ada, keluarga yang ada, jiran tetangga khususnya di Jalapan, jamaah pengajian Ar-Ridha juga ingin sekali mendengarkan kalam-kalam nasihat-nasihat beliau. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini hasil daripada kesepakatan bahwa acara kita persingkat, yakni tidak sebagaimana biasa. Sebelum acara pengajian, sepatah kata, sambutan dan sebagainya. Namun mudah-mudahan tidak menutup rasa kehormatan, rasa ta'zim kepada beliau. Artinya kepada beliau dipersilakan untuk menyampaikan apa yang baik menurut beliau untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan kita amalkan. Dengan berkah beliau, insya Allah doa-doa beliau akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Ulun kada berpanjang lebar menyampaikan sambutan ini karena mengingat waktu. Cuma ini yang dapat ulun sampaikan, kurang dan lebihnya, salah dan khilafnya mohon maaf yang sedalam-dalam dan setinggi-tingginya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kepada Abah kami persilakan, terserah beliau aja kita. Mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ulun muliakan segenap para habaib, para alim ulama, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya, bil khusus pimpinan Majelis Taklim Ar-Ridha, Guru Darsimin Taufik. Kita doakan beliau diberikan panjang umur, diberikan keberkahan beliau dan keluarga beliau, juga kalian yang hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur kita dalam taat kepada Allah, yang susah disenangkan oleh Allah, yang sempit rezekinya dilapangkan rezekinya oleh Allah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada dari kami ya Allah yang wafat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, ulun lawan pian ini suatu kemuliaan dengan kita bisa hadir daripada majelis ilmu, majelis yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jikalau masih ada majelis di kota-kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok, maka kita yakin di situ masih ada yang namanya kebaikan. Betul tidak? Di setiap kota, di setiap desa, di setiap penjuru manapun, baik pelosok manapun, selama masih ada majelis-majelis, pasti di situ kita yakin orangnya baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Karena kita yakin majelis itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis itu membuat diri kita semakin mengamalkan daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis itu mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hudur majalis ilmin afdalu min salatin alaf rakaah." Kata Rasulullah, barang siapa orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu, maka lebih afdal daripada dia harus salat 1000 rakaat. Satu majelis ilmu pian ibu-ibu yang pian hadiri itu lebih afdal daripada pian salat 1000 rakaat. Kira-kira kawak kena salat 1000 rakaat ibu-ibu nah? Kawak bu? Kena kawak? Pian di sini kawak salat 1000 rakaat, kena kawak. Ulun kena pun salat 1000 rakaat. Ya, itu tingkatnya aulia Allah. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa digantikan, bisa disejajarkan, bahkan lebih afdol daripada salat 1000 rakaat. Dengan apa? Dengan kita hadir daripada majelis ilmu seperti ini. Ya. Mungkin bagi kita memandangnya remeh, apa hadir majelis ilmu, dapat apa biar di dalam majelis ilmu. Tapi di mata Allah, di mata baginda Nabi kita Muhammad SAW itu lebih afdol, lebih mulia dari kita salat 1000 rakaat. Dalam hadis yang lain, wa afdalu min iyadati alaf marid, dan lebih afdal daripada
menjenguk 1000 orang sakit. Orang hadir majelis ilmu ini. Ya, kan 1000 orang sakit kita jenguk sehari, keuyuhan kita. Jujur kada Pak. Ya, kadang-kadang tetangganya sakit, kita kada tahu. Ya, sudah sehari, 2 hari, 3 hari baru tahu kita. Sehari, ya, 2 hari, 3 hari baru tahu bahwasanya tetangga kita apa sakit. Itu pun kada kita jenguk. Berhari-hari sakit, tetangganya kada kita jenguk. 2 orang sakit, 3 orang sakit, 4 orang sakit, sampai 1000 pun kalah. Dengan apa? Dengan kita hadir daripada majelis ilmu. Dalam sabda yang lain, wa afdalu min tasyi'in alaf jenazah. Dan lebih afdal daripada melayat. Biar orang Banjar melayat lah. Nah, kalau orang Jawa bilang nyelawat. Ya, tahu nyelawat Pian? Apa nyelawat? Makan kan? Ada. Nah, nyelawat itu adalah bertakziah. Nah, bahasa Arabnya apa? Bertakziah, yaitu datang ke rumah duka yang ditinggalkan keluarganya yang meninggal. Itu namanya apa? Nyelawat, bertakziah. Itu kalaupun kita harus nyelawat 1000 mayit, kalah dengan kita hadir satu majelis ilmu. Karena ilmu ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena ilmu mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam cerita ada diceritakan namanya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini adalah gurunya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini adalah gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Sintujurar yang dikenal dengan Maulid Al-Habsyi. Tapi ulun lihat banyak di Buntok ini banyak membaca Maulid Ad-Dibai. Ya, Maulid karangan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang dikuburkan di kota Yaman Az-Zabidi. Ya, alhamdulillah ulun telah ziarah ke sana ketika ulun belajar di kota Yaman di Tarim, dan ulun sempatkan ziarah ke makamnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dan bertemu dengan salah satu cucunya, dan ulun mendapat ijazah langsung dari membaca Maulid Ad-Dibai. Dari kesempatan yang sangat mulia ini ulun ijazahkan lawan pian. Ya. Ulun ijazahkan lawan pian membaca Maulid Ad-Dibai karangan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Inda Maulid Ad-Dibai, ketika dibaca Maulid Ad-Dibai, yahduru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwali qiraatin minal maulid. Dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau mengatakan ketika dibacakan Maulid Ad-Dibai, Rasulullah hadir dari pertama pembacaan. Ya, dibacakan Maulid Ad-Dibai, Rasulullah hadir di dalam majelis itu di pertama kali awal pembacaan. Makanya pian kalau membaca Maulid Ad-Dibai perlu beradab. Perlu apa? Beradab, karena di situ Rasulullah SAW hadir. Mudah-mudahan kita seperti Rasulullah SAW hadir di dalam majelis ini, seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulun ijazahkan ini Maulid Ad-Dibai untuk bisa pian amalkan seperti ulun mendapat ijazah langsung dari cucunya daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, dan ulun telah berziarah ke makamnya. Mudah-mudahan bisa pian amalkan. Pian katakan qabil tu. Bukan qabil tu nikah, bukan. Nah, kan, tapi qabil tu apa? Pembacaan Maulid Ad-Dibainya.
Mudah-mudahan kita bisa membaca dan merutinkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini pernah suatu saat, beliau ini punya majelis rutin mingguan. Ya, kalau memang tidak salah majelis rutinannya beliau itu hari Jumat. Hari apa? Hari Jumat. Gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, juga gurunya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Begitu mulianya ini majelis ilmu, yang datang itu banyak. Hibak dari orang Banjar lah. Ya. Hibak Banar. Habib kok bisa bahasa Banjar? Biarpun ulun kada menikah dengan orang Banjar, ulun awak bahasa Banjar. Jadi kada mesti orang bisa bahasa Banjar harus menikah dengan orang Banjar. Bagaimana kalau menikah dengan orang Banjar? Nah, ya kan seperti itu. Hah? Tapi pasti guru bisa aja ini. Masya Allah. Ada orang suka menggandakan uang alias sohibul rentenir. Ya, sohibul apa? Rentenir. Bahasa buntoknya apa itu? Hah? Ini kopi lah. Nyaman nih. Biar tombongan itu. Rentenir itu suka apa? Menggandakan uang. Alias kalau pian pinjam dengan rentenir itu bisa-bisa pinjaman pian bengkak. Yang asalnya 10.000 jadi berapa, Bu? 20.000. Yang asalnya 20.000 jadi berapa? 1 juta. Makanya jangan macem-macem pian. Jangan macem-macem pinjam dengan uang rentenir. Nah, atau yang jadi rentenir haram pelakunya, yang pinjam pun haram, nggak boleh. Seperti pian yang makan dari rezeki yang haram. Kalau pian sudah makan dari rezeki yang haram, pasti akan bermaksiat anggota tubuh pian. Wal'iyadu billah min dalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Suatu saat ada orang, saya rentenir ini datang ke rumah orang yang diberikan utang, sudah jatuh tempo untuk membayar. Datang ke rumahnya, ketuk pintunya, yang membuka istrinya. Di mana suami pian? Jatuh tempo, hutang harus dibayar. Si istri polos banar. Maka si istri pun mengatakan, suami ulun gak ada di rumah. Suami ulun di waktu ini hadir majlisnya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Suami ulun hadir majlis ilmunya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Bilang lawan suami pian, ulun datang menagih utang yang sudah jatuh temponya, jatuh waktunya, yang asalnya utangnya 20.000 jadi 1 juta loh ya. Kan jadinya seperti itu. Karena ulun menggandakan uang. Oke, nanti ulun sampaikan. Keesokan harinya atau seminggu yang berikutnya datang lagi. Datangnya pas hari majelisnya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Di waktu itu datang lagi, ketuk pintunya, dibuka pintunya. Istrinya yang membukanya. Ditanya di mana suami pian? Suami ulun datang majelis ilmunya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Majlisan terus ini, suami pian iya, kerjaannya kalau Jumat hadir majelis. Ya. Ya sudah, sampaikan lagi orang datang. Hendak menagih utang, jatuh tempo, sudah bengkak ini waktunya ini utangnya. Bulik lagi ini orang ini. Datang lagi seminggu berikutnya. Nah, nagih utang. Ketuk pintunya pas di hari Jumat juga, di waktu majlisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ketika diketuk pintunya, dibuka pintunya, istri yang membukanya, maka apa?
si istri pun mengatakan, pian lagi utang lagi. Suami orang tidak ada sudah. Mana suami pian? Hadir majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Penasaran penagih utang, sahibur rentenir penasaran Pak. Ya, penasaran pengen apa? Pengen nyamperin. Karena sudah 2 kali bahkan ketiga kalinya didatangi, tidak pernah ada, alasannya hadir majelis. Bilang sama istrinya, ulun takun lawan pian di mana sih majelisnya itu? Siapa tadi? Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Di mana itu majelisnya? Oh, majelisnya di situ. Pian datang ke wilayah Puntok, sebelah kanan, ya, di pinggir jalan. Ya, oh iya kah? Iya, dia datang ke situ. Ini rentenir polos, dikira yang hadir dikit, tetapi sebaliknya yang datang itu banyak luar biasa. Wah, ini kalau mau ulun cari satu persatu ini, gimana nyarinya ini? Ya. Dari jauh sudah kelihatan jamaahnya. Sudah coba siapa tahu. Untung bisa ketemu ini orang, bisa ulun seret, ulun tagih utangnya, bisa dibayar. Makin mendekat, makin dekat. Sebelum masuk ke majelis ilmu, sebelum datang ke dalam majelis ilmu, datanglah malaikat Israel dan mencabut nyawanya dan dia meninggal dunia. Yang mau utangi, ya, si rentenir tadi. Ya, bukan yang diberikan utang. Sahibur rentenirnya itu apa? Meninggal dunia, mati, didatangi oleh malaikat Israel, meninggal dia. Nah, di sini perbedaan pendapat antara apa? Antara malaikat pencatat kebaikan dan juga malaikat yang pencatat keburukan. Pencatat keburukan mengatakan ini sahibur rentenir, sudah tempat neraka, aku tulis ia menjadi penghuni neraka. Malaikat pencatat kebaikan tidak bisa. Dia sudah milik saya. Ya, dia sudah dekat, bahkan sudah melangkahkan kaki kanannya di dalam majelisnya orang soleh ini, maka dia milik saya. Maka dari sekarang dia ulun tulis menjadi penghuni surga. Oh, kada bisa. Mereka berbeda pendapat antara malaikat pencatat kebaikan dan juga malaikat pencatat keburukan. Berbeda pendapat, harus bagaimana ini? Ya. Maka di saat itu juga langsung Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril sambil mengatakan, wahai Jibril, katakan kepada 2 malaikat itu tadi bahwasanya ini orang, karena berkatnya ini orang, biarpun seburuk-buruk ini orang, karena biarpun orang ini orang pun tidak ada niat untuk hadir majelis ilmu, niatnya untuk menagih utang, tetap tulis dia menjadi penghuni surgaku. Salam Nabi Muhammad. Tulis dia menjadi penghuni surgaku karena dia mendapat rahmat yang begitu deras, mendapat rahmat yang begitu keras dariku, dari Allah Subhanahu wa taala, berkat dia masuk dalam lingkarannya orang soleh, masuk di dalam lingkarannya majelis-majelis ilmu, sehingga biarpun orang tadi tidak ada niat untuk hadir majelis ilmu, niatnya tadi untuk apa ini orang? Niatnya apa, Bu? Bu, niatnya apa, Bu? Nagih utang. Niatnya apa, Pak? Nagih utang. Tapi Allah Subhanahu wa taala rahmat, biarpun niatnya nagih utang, tetap dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, biarpun niatnya untuk menagih utang. Karena di dalam riwayat itu disebutkan, di dalam majlis itu Allah Ta'ala turunkan 70.000 rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan orang yang buruk menjadi baik.
menjadikan orang yang bejat menjadi taat. 70.000 rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis itu, biarpun niatnya kada baik, biarpun niatnya baik. Niat yang kada baik saja seperti itu bisa menjadi penghuni surganya Allah, biarpun dia sahibul rentenir. Bagaimana niatnya seperti pian-pian seperti ini? Kada mungkin pian di sini cuma nagih utang, kada ada kan? Kada mungkin pian mau nagih utang kada bangun pada guru, kada mungkin. Ya kan? Pasti pian hadir dalam majelis ini apa? Pengen dapat ilmunya guru, pengen berkatnya maulid, kepingin berkahnya sholawat, pengen dapat berkahnya zikir kepada Allah. Yang tidak niat yang baik saja seperti itu, bagaimana orang yang niat baik dalam hadir majelis? Makanya nggak salah Rasulullah SAW mengatakan apa? Orang hadir majelis ilmu lebih afdal daripada 1000 rakaat, lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih afdal daripada bertakziah, nyelawat, ngelayat daripada 1000 jenazah. Maka jangan sekali-kali pian meremehkan yang namanya majelis ilmu. Ilmu ini Pak Bu ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Banyak orang berkatnya majelis ilmu ini matinya husnul khotimah. Banyak orang juga yang benci majelis ilmu, naudzubillah min dzalik, biarpun sholatnya luar biasa, ya, sedekahnya luar biasa, tapi matinya su'ul khotimah. Karena kenapa? Karena tidak mempunyai perhatian daripada majelis-majelis ilmu seperti ini. Wal iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan kita hadir daripada majelis ilmu, menggeret kita kepada yang buruk kepada yang baik. Itu majelis ilmu. Yang asalnya kita tidak kenal dengan Allah, kenal dengan Allah. Yang asalnya kita tidak kenal dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa kenal dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang soleh itu selalu menyibukkan waktunya dengan hadir majelis ilmu. Habis subuh majelis ilmu, habis zuhur ada yang majelis ilmu, habis asar majelis ilmu, habis maghrib majelis ilmu, ya, habis isya ada majelis ilmu. Karena kenapa? Karena disitulah 70.000 rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan bagi mereka yang menghadiri daripada majelis-majelis ilmu. Lebih lagi kita ini menuntut ilmu kan diwajibkan oleh Allah. Betul ada? Orang menuntut ilmu itu diwajibkan oleh Allah, bahkan hukumnya fardu ainin. Orang menuntut ilmu itu hukumnya apa, Bu? Fardu ainin. Apa fardu ainin itu? Yaitu setiap orang muslim wajib menuntut ilmu. Baik yang sugih, baik yang miskin, baik yang pejabat, lebih lagi baik yang tidak punya jabatan, baik orang yang biasa, baik orang yang kaya. Diwajibkan kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Talibu ilmin faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Dalam riwayat juga dalam setiap orang muslimah wajib menuntut ilmu. Cuma lebih diprioritaskan menuntut ilmunya itu 3 hal katanya ulama. Ya, belum tegaskan 3 hal yang diwajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu. Yang pertama apa? Al-ibadatul wajibah, yang berkaitan dengan ibadah wajib kita, yang berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan apa? Puasa, berkaitan dengan iman kita, berkaitan dengan Islam kita, berkaitan dengan ihsan kita. Yang penting di situ ibadah, ya, yang berkaitan dengan ibadah kita, zakat kita, haji kita, dan lain-lain. Itu yang pertama diprioritaskan. Ya. Jangan sibuk di majelis ilmu membahas tentang politik. Ya. Ya. Karena di dalam majelis ilmu itu tidak ada unsur-unsur politik. Makanya orang-orang politik
kalau datang dalam majelis ilmu, maaf Pak, bukan tempat pian di sini Pak. Katakan kepada mereka, orang-orang pejabat yang mencari suara, bilang kepada dia, ini bukan tempat pian. Kalau hanya cuma mencari apa? Suara. Karena di dalam majelis ilmu bukan mencari suara, mencari apa? Allah, mencari ridhonya Allah. Apalagi dalam majelis ini disebut majelis ar-ridho. Dalam doanya Maul Hadad apa? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang kita cari dulu sebelum surga yang kita dapatkan. Bagaimana untuk mencari ridhonya Allah? Kan majelisnya majelis ar-ridho, majelis yang di dalamnya terdapat keridhoannya Allah. Ar-ridho itu apa Bu? Ar-ridho itu keridhoannya Allah, kerelaannya Allah. Jadi kalau kita hadir majelis ini, ulun yakin dia diridhoi oleh Allah. Kan namanya ar-ridho, betul tidak? Berarti yang kita cari ridhonya siapa? Ridhonya Allah. Kalau sudah Allah Ta'ala ridho kepada kita, apa balasannya Allah? Surga yang dia dapatkan. Amin. Kalau sudah Allah Ta'ala ridho kepada kita, husnul khotimah yang pian dapatkan. Kalau sudah Allah Ta'ala ridho kepada pian, rezeki pian akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan kita. Ya. Jadi ulang-ulang, yang berkaitan daripada majelis ilmu itu ada 3 unsur. Yang pertama apa? Yang pertama pembahasannya tentang ibadah. Di sini tadi kemarin dibacakan apa Guru? Hidayatus Salikin. Yang kedua sekarang adab ta'lim muta'allim, tentang bagaimana menuntut ilmu, beradab lawan guru. Ya, itu wajib kita terapkan. Namanya apa? Adab ta'lim muta'allim. Ya, bagaimana kalau kita memandang guru, ya bagaimana duduk di majelisnya guru, bagaimana berhadam lawan guru, bagaimana kita itu beradab lawan kitab. Itu ada semuanya dalam pembacaan tersebut. Itu kan juga berkaitan dengan apa? Dengan ibadah wajib kita. Al-ibadatul wajibah. Yang kedua, al-muamalatul wajibah. Yang kedua yang berkaitan tentang muamalah jual beli kita. Transaksi jual beli. Kalau kita pesan makanan, bagaimana hukumnya dibahas dalam ilmu. Ya. Bagaimana kalau kita supaya tidak terkena hukumnya riba, ada pembahasannya dalam ilmu. Bagaimana kalau kita pinjam modal dengan orang, ada pembahasannya, tidak sembarangan. Bagaimana kalau kita syarikah, kerjasama, begawi lah, orang Banjar lah, begawi. Ya. Begawi lawan teman kita, lawan saudara kita, bagaimana hukumnya? Itu tidak sembarangan, itu ada caranya. Supaya kita tahu, belajar dalam majelis ilmu. Yang ketiga adalah apa? Amrul ma'ruf wa nahi munkar. Dalam majelis ilmu ada penekanan tentang ajakan dalam kebaikan, juga ada penekanan menghindarkan diri kita dalam kemungkaran. Jadi 3 unsur ini yang harus kita pahami dalam kita bermajelis ilmu. Yang pertama apa? Terkaitan dengan ibadah. Sholat kita bagaimana sah kada? Kalau kita baca Fatihah kita fasih apa kada? Kalau kita rukuk bagaimana syaratnya? Ya, ketika takbiratul ihram itu bagaimana syaratnya? Ya, ketika kita sujud bagaimana syaratnya? Ketika kita duduk di antara sujud itu apa syaratnya? Apa doanya? Kemudian yang berkaitan dengan apa? Muamalah kita, kerjasama dengan orang. Apalagi sekarang banyak orang kerjasama, ya. Kerjaan apa? Niur walet, sohibul niur walet, ya kan? Kerjasama bagaimana hukumnya? Kalau kita pinjemin orang, jatuh tempo bagaimana? Kalau kita pinjemin orang barang, kemudian barang tersebut kita pinjamin ke orang, boleh apa ada? Itu ada hukumnya.
pian dipinjemin orang, misalkan baju, contoh lah, dipinjemin orang apa? Baju atau sarung, bahasa Banjarnya apa tuh? Tapi, ya, tapi apa tapi? Tapi, kalau tapi makanan. Ya, tapi lah, sarung gitu. Dipinjemin orang tapi pian, atau pian dipinjemin orang mobil, atau pian dipinjemin orang motor. Kemudian motor, mobil, tapi tersebut pian pinjemin lagi ke orang, hukumnya bagaimana? Haram, nggak boleh. Dikatakan dalam kaidah apa? Al-musta'ir la yu'ar. Orang yang dapat pinjaman tidak boleh minjamin ke orang lain. Biarpun sifatnya remeh, biarpun cuma hanya kofiah, ya, biarpun cuma tapih, nggak boleh. Kalaupun yang dipinjamin itu orangnya sampai membuat barangnya rusak, maka tanggung jawab yang meminjaminya. Ya, ad-dhaman lahu, yang menjaminnya adalah orang yang meminjamkannya. Ini barang banyak orang yang nggak paham masalah ini. Mentang-mentang dapat pinjam, dikira orangnya itu rela, ya, merelakannya, maka kita semena-mena untuk meminjamkan ke orang lain. Dapat ibu-ibu pinjaman berlian, contohnya ibu-ibu lah, pian dapat pinjaman emas dari teman pian, ulun pinjam dong pinjaman emasnya atau berliannya, untuk apa? Ulun ada berhajatan, kondangan, mantenannya guru, ya kan? Biasa kalau mantenan ini dingin apa? Lagi pamer-pamer yang namanya emas, padahal sudah punya emas di rumahnya, ya. Emasnya lebih bungas daripada emas yang dipakai, ya. Emasnya itu bisa kawat berbicara daripada emas yang dipakai, betul kata bro, ya kan? Bisa digandeng, bisa dirangkul, ya kan? Bisa dibawa tidur kata ibunya itu. Wah, ibu kita ini keren juga ya, hebat biar ini bu, ya kan? Kalau itu tanpa dibahas lagi sudah paham orang, ya. Sibuk dengan emas, padahal sudah punya emas. Kalau pian pinjam emasnya orang, berliannya orang, cincin kah, gelang kah, apa ini, anting kah, orang Jawa bilang giwang, ya, kalung kah, kemudian pian pinjami ke orang lain, haram hukumnya, nggak boleh. Apalagi sampai barang pinjaman tadi itu apa? Rusak, talaf. Dalam bahasa Arab itu apa? Talaf. Wa in talafa, kalau sudah rusak, domina alaih, maka yang menjamin yang meminjaminya. Kok ulun bet salah pian pinjamin, ya, karena pian di sini salah meminjamin, karena pian dapat barang pinjaman, pian pinjami lagi ke orang, nggak boleh, ya. Kalau sudah rusak itu barang atau sampai kualitasnya menurun gara-gara pian, karena pian apa? Pinjami ke orang, maka pian yang menjamin, pian yang mengganti, seperti itu. Maka dari majelis seperti inilah kita bisa tahu namanya hukum pinjam meminjam. Hukumnya kerjasama lawan begawian, kita bisa tahu bagaimana hukumnya. Makanya itu pentingnya kita hadir majelis utlubul ilma minal ma'di ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak engkau lahir, dari sejak masa mudamu sampai masa tuamu. Jadi kalau orang hadir majelis ilmu itu tidak mengenal waktu, baik yang anum, yang tuha, baik yang sudah menikah, baik yang belum menikah, tetap wajib hadir majelis ilmu. Sehingga kita bisa mengenal siapa? Mengenal Allah dan Rasulnya. Kita kenal dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau suatu desa, suatu kota, pelosok pun tidak ada majelis ilmu, maka akan menjauhkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Maka sibukkanlah waktu-waktu kita dengan kita hadir daripada majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ar-ridha diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis ini, kalaupun ada dari kami yang dosa, ya Allah yang berdosa, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, dengan kami hadir daripada majelis ilmu ya Allah, jikalau ada dari kami yang sempit rezekinya, lapangkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, daripada berkahnya dalam kami, daripada majelis ilmu ini ya Allah, yang masih sulit ya Allah dari rezeki kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij al muslimin. Di akhir tausiah saya sebelum kita berdoa, ulun hendak memberikan pian ijazah. Orang Banjar ini senang ijazah, ya. Mudah-mudahan kawak mengamalkannya, ya. Ini ijazah luar biasa, ijazah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Fatimah. Untuk apa? Untuk mempercepat terkabulnya doa kita. Jadi kalau pian pengen doanya cepat terkabul, yang pertama itu bersihkan dari rizki yang haram, kemudian taat kepada Allah, sholat tidak ditinggalkan. Yang ketiga, awali dengan doa seperti ini. Nanti insya Allah bisa ditulis, ataupun yang hendak merekam video ini, tausiah ini, silakan bisa di share, like and share, ya, like and share. Nah, kalau memang tidak salah, ini doa ada juga pernah ulun share di YouTube ulun, Al Idrus TV. Jadi kalau kalian hendak melihat YouTube ulun, namanya Al Idrus TV, ijazah doa untuk terkabul tercepatnya doa. Itu ada. Bisa juga ulun kemarin ulun share di Facebook ulun, Habib Idrus bin Muhammad Al Idrus, karena sekarang lagi di-hack, ya, Facebook ulun lagi dibajak orang. Jadi mungkin kalau kalian belum melihat postingan-postingan ulun, jadi Facebook ulun sekarang dalam kondisi di